Spill Fabrizio Romano, Andre Onana bakal kembali ke MU. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano buka suara terkait masa depan dari Andre Onana. Ia mengkonfirmasi bahwa sang kiper timnas Kamerun tersebut akan kembali ke Manchester United di tahun 2026 datang. Menurut laporan tersebut, Andre Onana tidak akan bertahan di Trabzonspor di musim panas nanti. Itu dikarenakan sudah ada kesepakatan antara MU dan juga Trabzonspor. Saat peminjaman Onana, Trabzonspor tidak memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang kiper. Alhasil ketika musim nanti berakhir, Onana akan kembali ke MU. Didier Deschamps puji performa Hugo Ekitike bersama timnas Prancis. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memuji performa Hugo Ekitike bersama timnya. Deschamps menyebut Ekitike menuju arah yang benar. Dia salah satu pemain yang masih minim pengalaman bersama kami, tetapi perkembangannya menuju ke arah yang positif, seperti halnya para pemain yang lain. Dia tampil gemilang di awal pertandingan, ujar dari Deschamps. Florian Wirtz melempem, pelatih timnas Jerman salahkan pemain Liverpool. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann memberikan pandangannya terhadap situasi dari Florian Wirtz. Julian Nagelsmann selaku pelatih dari timnas Jerman membela pemainnya tersebut, dilansir oleh Bully News. Nagelsmann menilai statistik Wirtz melempem karena banyak pemain Liverpool lainnya yang tak mampu memanfaatkan umpannya. Portugal ajukan banding ke FIFA berupaya kurangi hukuman dari Ronaldo. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menyiapkan langkah banding kepada FIFA untuk meringankan hukuman larangan bermain Cristiano Ronaldo yang saat ini dijatuhi sanksi 3 laga usai kartu merah kontroversial saat menghadapi Republik Irlandia. Setelah insiden itu, Ronaldo langsung meninggalkan kamp pelatnas dari Portugal dan tidak ambil bagian saat melawan Armenia di Porto. Dan tim kini menunggu keputusan FIFA untuk menentukan langkah selanjutnya. Media Portugal kritik Cristiano Ronaldo. Media Portugal hujani kritik kepada Ronaldo itu atas aksi kartu merahnya di timnas Portugal yang dicap konyol. Record juga menuliskan headline Ronaldo kehilangan akal sehatnya. Yang pasti aksi kartu merah itu berujung larangan 3 kali bermain. Media Portugal turut kompak menyayangkan aksi dari Ronaldo yang merugikan diri sendiri. Toni Kroos yakin Bayern Munchen bakal menjadi juara Bundesliga musim ini. Bayern Munchen tampil spektakuler sejak awal musim 2025-2026 dengan mendominasi di Liga Domestik maupun di Liga Champions. Toni Kroos sebagai mantan pemain dari Dortmund mengaku tak terkejut dengan performa anak asuhan dari Vincent Kompany tersebut. Saingan utama Dortmund musim lalu adalah Leverkusen, tapi musim ini mereka sedang berjuang untuk bangkit pasca ditinggalkan Xabi Alonso. Sementara rival mereka Borussia Dortmund selalu kesulitan mempertahankan konsistensi. Alexander Isak belum siap tampil 2 kali dalam sepekan. Striker Liverpool yakni Alexander Isak masih belum berada dalam kondisi ideal untuk tampil di 2 laga dalam sepekan. Hal itu ditegaskan langsung oleh pelatih timnas Swedia Graham Potter jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Potter juga menyinggung soal adaptasi sulit Isak di Liverpool. Menurutnya rasa frustasi wajar dirasakan pemain manapun, apalagi di tengah hasil buruk Swedia dalam kualifikasi. Pelatih Norwegia berkabar mengkhawatirkan soal kondisi kapten Arsenal. Juru latih timnas Norwegia Ståle Solbakken menjabarkan informasi terbaru tentang kondisi dari Martin Odegaard usai cedera. Menurut sang pelatih, kondisi Odegaard sekarang belum memungkinkannya bisa bermain dalam waktu yang dekat. Tetapi Solbakken mengatakan jika Odegaard tetap ikut serta dalam skuad Norwegia untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Arsenal dihantam kabar buruk Gabriel Magalhaes cedera saat bela Brazil. Arsenal mendapatkan pukulan telak setelah bek andalan mereka yakni Gabriel Magalhaes mengalami cedera dalam laga uji coba Brasil kontra Senegal. Insiden itu membuat kekuatan di lini belakang The Gunners dipertanyakan jelang duel panas bertajuk North London Derby melawan Tottenham pada pekan depan. Gabriel yang selama ini menjadi fondasi utama pertahanan Mikel Arteta bersama William Saliba tiba-tiba terlihat kesakitan dan meminta diganti pada babak yang kedua.
Chelsea akan jumpa Barca, Gueye ogah selebrasi jika cetakan gol. Striker Chelsea yakni Maguire antusias menantikan kedatangan dari Barcelona. Gueye mengatakan dirinya tak akan selebrasi jika menjebol gawang mantan klubnya tersebut. Chelsea akan menjamu Barcelona di Stamford Bridge pada matchday kelima Liga Champions di tanggal 25 November mendatang. Kedua tim sama-sama baru memenangi 2 dari 4 pertandingan di fase Liga dan sama-sama mengoleksi 7 poin. Jurgen Klopp resmi akan kembali ke pinggir lapangan. Jurgen Klopp kembali membuat publik sepak bola heboh. Mantan manajer Liverpool itu muncul dalam sebuah video penuh nuansa dramatis, seolah memberi sinyal comeback ke dunia kepelatihan. Kini Klopp telah mengumumkan petualangan yang barunya, kali ini di depan kamera. Dalam video yang dirilis di Instagram, ia mengkonfirmasi bahwa dirinya akan bergabung menjadi pundit Magenta TV untuk Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Timnas Mali U23 terlalu kuat. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan di laga uji coba melawan Timnas Mali U23. Skuad Garuda kalah 0-3 di pertandingan tersebut. Kekalahan ini menjadi pelajaran dan juga bekal yang berharga bagi Garuda muda yang akan bertarung di ajang SEA Games 2025 pada bulan depan. Arsenal coret nama pemain Real Madrid dari daftar belanja. Laporan terbaru dari media Spanyol mengatakan bahwa Arsenal tidak lagi menjadikan Rodrigo sebagai target pada Januari nanti. Arsenal dikabarkan akan menutup opsi mendatangkan Rodrigo meski sebelumnya sempat memantau peluang untuk bisa membawa sang penyerang ke London. Keputusan ini dinilai bukan sesuatu yang mengherankan mengingat The Gunners telah memperkuat lini depan mereka pada musim panas tahun lalu. Kehadiran dari Noni Madueke dan juga Berisese menjadi alasan kuat bahwa klub tidak lagi membutuhkan tambahan amunisi di posisi sayap. Donnarumma tak terganti, James Trafford mau pergi. Gianluigi Donnarumma jadi kiper baru andalan Manchester City, dan kiper lain yang juga baru dipilih, James Trafford, juga kerap menjadi pengganti. Mulanya James Trafford jadi pilihan utama. Trafford main di 3 laga dengan sekali clean sheet dan 4 kali kebobolan. Setelah Gianluigi Donnarumma datang di akhir-akhir bursa transfer, Trafford kini terpinggirkan. Trafford harus puas cuma main di Carabao Cup, dan dilansir dari The Sun, James Trafford kerap cuma bisa menjadi cadangan, dan kiper 23 tahun itu kini menyatakan akan hengkang. Real Madrid bidik Adam Wharton sebagai pengganti Toni Kroos. Adam Wharton menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam daftar incaran Real Madrid menjelang bursa transfer nanti. Sejak kepergian dari Toni Kroos ada celah besar di lini tengah Los Blancos, terutama dalam peran gelandang bertahan yang mampu mengontrol tempo permainan. Wharton dinilai memiliki kemampuan sirkulasi bola yang sangat baik ditambah kecakapan teknis yang mampu menjaga stabilitas permainan. Karakter tersebut dianggap cocok untuk pola permainan dari Xabi Alonso yang memprioritaskan kontrol, pressing terukur, dan juga transisi yang rapi. Gelandang 21 tahun Inggris tersebut diyakini memiliki nilai transfer yang cukup tinggi di angka 100 juta pound sterling. Juventus belum kunci Yildiz, 3 raksasa Eropa mengintai. Masa depan dari Kenan Yildiz masih jadi topik pembicaraan hangat di berita belakangan ini, di mana situasi tersebut kini menyebabkan 3 raksasa Eropa, Madrid, Chelsea, dan Arsenal ikut terus mengintai. Sejak musim panas yang lalu, nama Yildiz sudah jadi rebutan tim-tim besar Eropa. Chelsea bahkan sudah memasukkan tawaran senilai 67 juta euro kepada Meja Bianconeri, meski akhirnya pemain 20 tahun tersebut memutuskan untuk bertahan di Turin. Real Madrid tantang MU untuk datangkan bintang muda Sporting Lisbon. Real Madrid kini tengah memantau bintang muda Portugal yakni Salvador Plopa yang bermain untuk tim cadangan dari Sporting Lisbon. Pemain berusia 18 tahun ini disebut sebagai calon pengganti Dani Carvajal di posisi bek kanan. Plopa dikenal sebagai pemain yang serba bisa yang bisa bermain di bek kanan, sayap kanan, bahkan sayap kiri. Versatilitasnya membuat Los Blancos tertarik untuk bisa mengawasinya lebih dekat. Namun MU disebut lebih unggul dalam perlombaan untuk bisa mengamankan tanda tangan dari Plopa. Kini klub Inggris tersebut bergerak lebih cepat untuk bisa merealisasikan transfer bintang muda Portugal tersebut.
Liverpool siapkan manuver transfer berani untuk datangkan Anthony Semenyo. Liverpool mulai menyiapkan manuver transfer penting menjelang bursa musim dingin, termasuk rencana mendatangkan Anthony Semenyo dari Bournemouth sebagai opsi jangka panjang untuk menggantikan Mo Salah. Liverpool diperkirakan akan menguji ketangguhan Bournemouth dengan menawarkan kombinasi uang dan juga pemain, di mana nama Harvey Elliott disebut sebagai kandidat yang mungkin dimasukkan dalam kesepakatan. Jika Liverpool berhasil mendatangkannya, Semenyo akan menambah variasi serangan di sayap maupun posisi penyerang tengah. Galatasaray siapkan langkah sensasional datangkan Lionel Messi. Klub raksasa Turki Galatasaray dilaporkan tengah menyiapkan langkah sensasional untuk mendatangkan Lionel Messi dengan status pinjaman dalam jangka pendek selama jeda musim kompetisi Major League Soccer. Rencana tersebut muncul karena kalender kompetisi MLS memberikan jeda panjang setelah babak playoff yang berakhir pada Desember awal hingga dimulainya musim baru di bulan Maret nanti. Dalam periode 4 bulan tersebut tanpa kompetisi resmi, Galatasaray menilai situasi ini sebagai kesempatan ideal untuk menghadirkan pemain terbaik di dunia ke Turki. Ngejar Swedia, Swiss diambang lolos ke Piala Dunia. Swiss diambang lolos ke putaran final Piala Dunia. Sukses itu diraih setelah Swiss menggila Swedia 4-1. Kemenangan ini membuat Swiss masih memimpin grup B dengan koleksi 13 poin, unggul atas Kosovo 10 poin, Slovenia 3 poin, dan juga Swedia 1 poin. Swiss masih belum bisa lolos, sebab di saat bersamaan Kosovo bisa mengatasi Slovenia. Selanjutnya Swiss akan melawan Kosovo untuk menentukan nasib pada laga terakhir. Swiss berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 sebab mereka masih punya selisih gol yang jauh dengan Kosovo.